Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Sari Murni, NIM 1912-10734 dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, mata kuliah Kecakapan Antarpersonal, kelas B, dosen pengampu Nur Fajriya Muklis, Eskom, MMSI. Saya akan menjawab pertanyaan UTS. Pertanyaan yang pertama, pengertian kecakapan antarpersonal. Suatu proses komunikasi antar pribadi ataupun antar perorangan dan bersifat pribadi, baik yang terjadi secara langsung tanpa medium maupun tidak langsung melalui medium, atau keterampilan untuk mengenali dan merespon secara layak perasaan, sikap atau perilaku motivasi serta keinginan orang lain untuk memahami motivasi dan berkomunikasi secara individu dan kelompok. Pertanyaan kedua, 4 jenis kecakapan hidup. Yang pertama, kecakapan antarpersonal. Kedua, kecakapan antarsosial. Ketiga, kecakapan antar akademik. Yang keempat, kecakapan vokasional. Yang pertama, kecakapan personal. Kecakapan personal yaitu kecakapan yang diperlukan bagi seseorang untuk mengenal dirinya secara utuh. Kecakapan ini mencakup sebagai berikut: kecakapan kesadaran diri, yaitu penghayatan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga negara, serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sekaligus menjadikan sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Kecakapan berpikir rasional, yaitu kecakapan yang diperlukan dalam pengembangan potensi pikir. Contoh kecakapan personal atau secara seseorang yang pandai berbicara dan tahu berbagai kondisi dan situasi di mana dia harus melakukan sesuatu dan di mana dia harus diam. Kedua, kecakapan sosial, yaitu kecakapan berkomunikasi dilakukan secara lisan maupun tulisan. Kecakapan bekerja sama adalah adanya saling pengertian dan saling membantu antar sesama untuk mencapai tujuan yang baik, karena itu merupakan kebutuhan yang tidak bisa diekan sepanjang hidup manusia. Contoh kecakapan sosial: bekerja sama, mengendalikan emosi, berinteraksi dengan orang lain. Ketiga, kecakapan akademik. Kecakapan akademik atau kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir ilmiah merupakan sebuah pengembangan dari kecakapan berpikir secara umum, tapi mengarah pada kegiatan yang bersifat keilmuan. Contoh kecakapan akademik: kecakapan mengidentifikasi variabel, menjelaskan hubungan suatu fenomena tertentu, merumuskan hipotesis, merancang, dan melakukan penelitian. Keempat, kecakapan vokasional. Kecakapan vokasional adalah salah satu jenis kecakapan yang dikaitkan dengan berbagai bidang pekerjaan tertentu dalam masyarakat. Kecakapan vokasional meliputi kecakapan vokasional dasar, berkaitan dengan bagaimana peserta didik menggunakan alat sederhana seperti obeng, palu, dan lain sebagainya. Kecakapan vokasional khusus hanya diperlukan bagi mereka yang akan menekuni pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, seperti apoteker, tukang, dan sebagainya. Contoh kecakapan vokasional: memperbaiki mobil bagi yang menekuni bidang otomotif, dan bumbu bagi yang menekuni bidang tata boga. Pertanyaan ketiga, sebagai karyawan suatu perusahaan, sikap orang lain kepada kita adalah cerminan sikap kita terhadap orang lain. Yang harus diperhatikan dalam membangun hubungan interpersonal adalah: yang pertama, menghargai sesama karyawan. Seperti kalau kita baik kepada karyawan tersebut, maka sebaliknya karyawan tersebut akan balik baik kepada kita. Tidak mengabaikan sopan santun dan pendapat sesama karyawan, menerima perbedaan sesama karyawan, mau menyimak dan
mendengarkan sesama karyawan. Itulah jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.